Salam saudara-saudara, tanpa kita sadari kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Kita akan sebentar lagi merasakan nuansa Natal di tahun 2020 ini. Akan tetapi mungkin memang Natal tahun ini akan berbeda dengan Natal tahun sebelumnya karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Akan tetapi, meskipun Natal tahun ini akan berbeda dengan Natal sebelumnya, tidak akan mengurangi rasa sukacita kita karena Sang Juru Selamat tetap lahir di dalam kandang hati kita. Apapun keadaan di luar kita, tidak akan mempengaruhi sukacita kita karena sumber sukacita kita ada di dalam hati kita bersama. Amin. Mari kita dukung pemerintah dengan kita mau mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah, saudara. Kita sebagai warga negara yang baik, bagaimana ikut memerangi supaya COVID-19 ini segera berlalu dari bumi kita Indonesia dan dari dunia ini. Saudaraku, mari kita sekarang waktunya untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara. Kita satukan hati kita mohon bimbingan berkat Tuhan supaya kita dimengertikan oleh Tuhan dan dapat melakukan firman itu. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengar firman dan mau melakukannya dalam kehidupan kita. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Raja yang berkuasa atas hidup kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Oleh sebab itu berikan kami hati untuk tunduk kepada kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak cukup mendengar, tetapi melakukannya oleh karena pertolongan dari Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya mampu menyampaikan isi hati-Mu kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya firman ini boleh memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai dengan yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian
yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga, jagalah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan bersama. Dan saya memberikan tema untuk renungan kita, Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama, di mana kata Advent, saudara, yang berarti adalah kedatangan. Dalam artian kedatangan di sini bisa memiliki dua makna. Kedatangan Sang Juru Selamat, artinya kita akan sebentar lagi merayakan Natal, dan kedatangan Sang Raja yang akan menghakimi dunia ini, yang pada artinya adalah akan kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk menghakimi dunia. Saudaraku, jika demikian, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang harus kita perbuat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua? Secara khusus saya tidak akan membahas tentang kedatangan Tuhan dalam artian kita menyambut Natal, tapi secara khusus saya akan lebih spesifik berbicara tentang bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk menghakimi dunia ini. Saudaraku, Alkitab kita, Injil, memberitahukan bahwa Tuhan itu pasti akan datang. Amin ya. Tetapi kapankah Tuhan datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu. Yang tahu adalah hanya Bapa seorang. Jadi begitu rahasianya, saatnya kapan Tuhan akan datang kali kedua untuk menghakimi dunia. Hanya saja kita bersyukur adalah kenapa? Karena Alkitab kita memberikan kita pencerahan dengan tanda-tanda untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua untuk menghakimi dunia. Saudaraku, paling tidak beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ada 3 tanda yang Tuhan berikan di dalam Alkitab untuk kita memahaminya. Manusia yang akan menjadi berubah semakin jahat. Ini tanda yang pertama. Jadi manusia semakin tidak akan mengerti akan kasih itu, tetapi semakin pudar dalam hidupnya, semakin egonya semakin besar, independennya semakin besar, dan dia akan terus mencoba untuk aku sentris menjadi gaya hidup orang-orang pada zaman akhir nantinya. Tidak akan ada saling mengasihi, yang penting dirinya happy, orang lain tidak peduli. Saudara-saudara, tanda yang kedua yang Alkitab beritahukan kepada kita untuk kedatangan Tuhan adalah tanda-tanda alam, saudaraku. Alam ini akan memberikan tanda-tanda yang dapat kita ketahui, yaitu bagaimana Alkitab dengan sangat jelas menulis bahwa di sini tentang tanda-tanda alam itu ada bencana alam dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau di Indonesia, Gunung Merapi itu frekuensi meletusnya itu dulu itu bisa dalam jangka waktu 100 tahun mungkin. Tapi kalau sekarang ini tahun 2020 ini sampai hari ini, saudaraku, frekuensi untuk meletus itu semakin hari, semakin tahun, semakin dekat. Artinya kalau dulu 100 tahun, sekarang ini kurang lebih dari 30 tahun sudah siaga untuk meletus lagi, saudaraku. Ini salah satu gejala bagaimana alam ini sudah mau menunjukkan tanda-tanda ketuaannya dan tanda-tanda kedatangan Tuhan.
Kalau kita mau belajar juga saudaraku di kutub utara, gumpalan-gumpalan es yang meleleh semakin tahun, semakin hari, semakin meningkat drastis. Dan ketika kutub utara semakin meleleh semua, ini akan menjadi sebuah bencana yang luar biasa yang akan terjadi di dunia ini. Jadi semakin hari sebenarnya intensitas bencana-bencana alam ini sebenarnya sudah nampak. Tetapi seringkali orang-orang begitu mudah untuk mengabaikan dan terlena bahwa semuanya tampak baik-baik saja. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat-sangat mengancam. Tanda yang terakhir saudaraku, memang Alkitab memberikan penjelasan bahwa semua akan baik-baik saja. Semua akan seperti biasa-biasa saja maksud saya. Orang yang ke ladang akan berangkat ke ladang. Orang yang bercocok tanam akan bercocok tanam. Orang yang bekerja, ya bekerja. Orang yang berdagang, ya berdagang. Orang yang beraktivitas sama saudara. Tidak ada perbedaan apa-apa. Semua tampak biasa-biasa seperti biasanya. Dan Tuhan bisa datang sewaktu-waktu. Saudaraku, Alkitab dengan jelas memberikan kita pemahaman bahwa kalau tanda-tanda musim panas itu kita akan tahu. Ditandai dengan sebuah tanda bagaimana Alkitab memberikan kita pemahaman bagaimana musim panas akan tiba itu seperti apa, itu dengan perumpamaan pohon ara saudara. Sebab perhatikan ayat 28. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Jadi kita sebagai manusia akan mengerti kapankah musim panas itu akan tiba, kapankah musim hujan itu akan tiba. Ini menjadikan sebuah modal bagi kita untuk semakin berhikmat saudaraku. Kapankah Tuhan akan datang? Tanda-tandanya apakah yang akan Tuhan berikan ketika dia akan datang? Kita semakin berhikmat, kita akan semakin tahu, kita akan semakin mawas diri dan berjaga-jaga. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Tuhan sudah semakin dekat kedatangannya, kita harus benar-benar berjaga-jaga. Tanda-tanda panjenengan sendiri yang menyimpulkan apakah di tahun 2020 ini tanda-tanda itu sudah semakin jelas. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu apakah semakin jelas? Dan bagaimanakah kita benar-benar mensikapi dengan adanya tanda-tanda yang sudah ada ini? Saudaraku, firman Tuhan ayat 33 sampai dengan yang ke-37 dengan sangat jelas memberitahukan kepada saya dan panjenengan semua supaya kita tetap berjaga-jaga. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah kenapa kita harus berjaga-jaga. Saudaraku, ayat yang ke-33 mengatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Firman Tuhan ini mau ditujukan kepada setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan ini bukan untuk sebuah komunitas saja, tetapi untuk personal seseorang. Saya mau sampaikan di sini bahwa artinya berjaga-jaga itu adalah bagiannya saya pribadi, jenengan pribadi, dan jenengan pribadi. Artinya berjaga-jaga itu bukan bagiannya Tuhan. Berjaga-jaga itu bukan bagiannya istri saya. Berjaga-jaga itu bukan bagian istrinya panjenengan. Berjaga-jaga itu bukan bagiannya bapak panjenengan. Artinya berjaga-jaga adalah tanggung jawab bagian panjenengan dan saya secara pribadi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan semakin mengerti bahwa pentingnya kita untuk berjaga-jaga. Seringkali kita terlena, saudara. Seringkali kita tidak menyadari bahwa ada ancaman, ada bahaya yang mengancam kehidupan kita. Sama yang terjadi dengan saat ini, saudara. COVID-19 ini loh. Ini kan sebenarnya mau mengajak kita untuk lebih waspada, lebih berhati-hati, lebih berhikmat, lebih berjaga-jaga dalam kehidupan kita.
Sampai pemerintah memberikan sebuah himbauan, jaga jarak, pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan. Protokol kesehatan harus kita benar-benar terapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Supaya kita terhindar dari COVID-19. Namun seringkali orang sudah semakin terlena dan tidak waspada lagi karena sudah bosan. Toh karena COVID-19 kan seringkali disangkal seperti itu. Bahkan sampai hari ini saudara masih ada orang yang nggak percaya kalau ada COVID-19. Dianggap itu sebuah manuver politik dan sebagainya. Oke lah, monggo, itu bukan urusan kita, tetapi mari kita berjaga-jaga supaya kita bisa aman dari COVID-19. Seringkali orang itu menggampangkan, saudara. Seringkali orang itu ya menganggap segala sesuatu itu bukan ancaman. Tetapi benar-benar kita pahami bahwa saat ini kita sudah mulai memasuki masa-masa tanda-tanda akhir zaman itu. Sama halnya seperti ini gambarannya, saudara. Orang yang sakit, kalau merasa dirinya tidak sakit, ini paling berbahaya. Suatu ketika bisa mati, saudara. Jadi sebenarnya orang itu harus benar-benar teliti menjaga hidupnya dengan sebaik mungkin supaya tidak terjadi sesuatu yang fatal pada akhirnya dalam kehidupan. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan sangat jelas, berjaga-jagalah supaya kita tidak tertidur, tidak terlena, sehingga kita terus akan menjaga kehidupan kita secara rohani. Kita tidak mati secara rohani. Berjaga-jagalah. Itu bagiannya panjenengan. Tidak bisa orang lain untuk menjaga hidup jenengan, tidak bisa. Yang bisa menjaga hidup jenengan adalah panjenengan sendiri. Mati dan hidup kerohanian panjenengan itu tanggung jawab panjenengan sendiri. Jadi seorang hamba Tuhan hanya bisa menghimbau, mengajar, dan keputusan kembali ke panjenengan sendiri. Jadi kita akan benar-benar memahami situasi ini, sehingga pada akhirnya kita benar-benar tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu tentang berjaga-jaga. Yang kedua, saudaraku, berjaga-jaga ini mau bicara tentang apa sih? Paling tidak berjaga-jaga, kita akan tahu di ayat yang ke-35. Saya akan baca untuk kita semua. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Apalagi dikatakan menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Saudaraku, firman Tuhan berbicara tentang pentingnya berjaga-jaga. Saya mencoba untuk memahami dari sisi yang berbeda adalah bagaimana kita sebagai orang percaya ini memang benar harus berjaga-jaga, karena ini ada hubungannya ada kaitannya dengan waktu. Seringkali, saudaraku, waktu inilah yang menjadi penguji yang paling baik untuk kadar kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Waktu akan menjadi standar tolok ukur di dalam iman percaya saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kaos yang saya pakai ini adalah gambar dari Kang Didi. Beliau adalah sahabat, beliau adalah orang tua, beliau adalah inspirasi saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan yang masih junior. Beliau adalah gembala sidang dari GKMI Winong, Pati. Beberapa waktu lalu saya sowan ke rumahnya, ke pastori, dan beliau memberikan kaos ini. Dan saya masih ingat kalimat yang diucapkan beliau sebelum menyerahkan kaos ini kepada saya. Demikian, Pak Aan, XL muat buat jenengan loh. Jadi seperti itu kalimat yang masih sangat saya dengar. Pak Aan, XL muat untuk jenengan toh. Jadi seperti itu, saudara. Saya kemudian sedikit melenggong. Oh, ternyata ukuran badan saya ini sudah berubah menjadi XL, saudara. Karena dulu zaman saya masih muda,
zaman saya masih kuliah, ukuran kaos saya itu mungkin M dan L itu sudah tampak besar. Ternyata waktu berjalan tanpa saya sadari bisa mengubah saya menjadi berukuran XL. Jadi ini luar biasa, ini fakta bahwa waktu itu bisa mengubah seseorang. Jadi waktu itu bisa merubah seseorang. Dalam artian karakternya, wataknya itu, dalam artian sifatnya itu bisa berubah seiring dengan waktu yang berjalan. Sifat seseorang itu bisa berubah menjadi baik atau tidak baik. Jadi saudaraku, ketika firman Tuhan berbicara tentang berjaga-jaga, ini bicara soal waktu. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Yang Tuhan rindukan ketika Tuhan menyatakan ada waktu petang, ada waktu pagi, ada waktu malam, bisa-bisa saja Tuhan datang. Artinya kita diminta untuk apa sih? Berjaga-jaga itu setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, terus berjaga-jaga sampai waktunya Tuhan datang kali yang kedua. Tentu tidak mudah, saudara. Tentu tidak mudah. Jadi seringkali kita berubah itu musiman, bukan? Nek meh Natal itu wah sregep gitu kan. Kayak kapal selam, timbul, sregep. Nanti nek wis mulai Januari, Februari, Maret menyelam, hilang lama sekali sampai November muncul lagi gitu kan. Seringkali iman kita kan musiman. Bahkan mingguan juga gitu kan. Kalau Senin, Selasa, Rabu, wah kita lupa sama Tuhan ya kan. Kalau mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, mulai setia sama Tuhan kan dalam liturgi gereja ada pengakuan dosa. Jadi ini pas ibadah hari Minggu ada pengakuan dosa, kita rodo aman, tidak perlu menangis gitu kan. Karena kita sudah menata hidup kita sedemikian rupa supaya lebih baik. Wah, mulai Senin lagi, mulai brutal lagi, mulai berdosa lagi, mulai menikmati nikmatnya dosa itu kembali saudara. Mulai Kamis berubah lagi kayak malaikat, Jumat kayak malaikat, Minggu wah seperti malaikat bener, alim, penuh senyum, tidak pernah marah. Senin berubah lagi menjadi pemarah, menjadi pendosa dan seperti itu. Berubahlah setiap saat, setiap waktu. Berubahlah dengan konsisten. Ini gak gampang. Waktulah yang akan menjadi penguji. Saudaraku, dunia ini memiliki memiliki kemampuan untuk menarik kita untuk jatuh di dalam dosa. Selain itu saudaraku, dunia ini bisa juga membawa kita untuk terpengaruh oleh gaya mereka. Sadar tidak sadar saudaraku, dunia ini sedang menyajikan pengaruhnya yang begitu dahsyat. Paling tidak ketika dunia digital saat ini menyajikan pengaruh yang serba cepat, ya kan? Kemudian dunia saat ini juga mempengaruhi kita akan apa? Kemewahan, saudara. Sekarang anak SD sudah pakai gadget loh. Sekarang anak sekolah SD sudah pakai matic loh sekolahnya. Sekolah pakai motor matic. Dunia ini berusaha untuk merageni kita, memberikan pengaruh kepada kita tentang hal-hal yang sebenarnya tidak selalu positif. Tentang kecepatan, oke, bisa dimanfaatkan ke hal yang positif, tetapi seringkali juga kita dalam hal berdoa pun tidak menjadi orang Kristen yang punya daya juang yang kuat. Berdoa sebulan, 2 bulan tidak dijawab Tuhan, sudah malas berdoa, kan seperti itu. Bergumul untuk hal-hal tertentu, tidak dijawab Tuhan, oke, meninggalkan Tuhan, kan seperti itu. Maunya yang cepat-cepat saja dari Tuhan. Dan kemewahan saudaraku, ini sangat bertolak belakang dengan panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Kita dipanggil Tuhan tidak hanya menikmati kasih karunia surgawi, tapi kita juga dipanggil Tuhan untuk mau menderita. Seringkali banyak orang itu tidak tahan menderita, saudara. Tidak tahan menderita. Ada pergumulan sedikit meninggalkan Tuhan, ada pergumulan sedikit meninggalkan Tuhan, dan itu yang terjadi saat-saat ini. Sadar tidak sadar bahwa dunia ini memiliki pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Main komputer lemot sedikit, menjadi pemarah gitu kan. Main HP lemot sedikit, banting kan begitu. Jadi sebenarnya dunia sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak benar-benar mengerti akan ada ancaman-ancaman di sekitar kita, saudaraku, kita akan membiarkan diri kita terbawa arus pelan-pelan, dan akhirnya kita akan terseret jatuh.
ketika Tuhan datang, kita dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan tertidur, dalam keadaan terlena, firman Tuhan katakan, maka kita tidak akan mendapatkan bagian kerajaan surga ini. Waktu bisa membuat kita tetap konsisten setia sama Tuhan. Waktu juga yang bisa membuat kita terlena, tertidur, dan mati secara rohani. Jangan biarkan iblis dengan segala tipu dayanya membuat kita tidak mau berjaga-jaga, membuat kita terlena, membuat kita mati secara rohani. Lawan, saudaraku, di dalam diri kita diberikan kuasa yang sama, Roh Kudus yang sama untuk melakukan peperangan rohani dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan takut, Tuhan Yesus pembela kita. Tuhan Yesus yang berperang bersama dengan kita. Kita tidak sendirian. Ada kuasa Tuhan yang menopang kita. Lawanlah kekuatan zaman ini, menangkan peperangan ini dengan kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, tunduk kepada kuasa firman Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga adalah bagian kita, bukan bagian orang lain. Jangan berharap orang lain berjaga-jaga untuk kita. Berjaga-jagalah, karena waktu bisa mengubah seseorang menjadi baik atau menjadi terlena dan mati secara rohani. Menangkan pertempuran spiritual ini, menangkan pertempuran kerohanian ini dengan kita terus hidup di dalam ketundukan diri kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.